Cek, tes, tes, tes. Baik, saudara-saudara sekalian, selamat siang Naudaya, salam sejahtera untuk kita semua. Kita melanjutkan pertemuan kita setelah pertemuan kemarin, walaupun sebenarnya ini harusnya jadi pertemuan pertama ya, tapi kemudian dibalik, jadi nggak apa-apa. Proses begini intinya ini adalah pertemuan pertama, kemudian materi kemarin yang sudah saya sampaikan adalah pertemuan kedua. Sebentar, saya screen dulu. Baik, hari ini kita akan mendiskusikan terkait hubungan agama dan ekonomi. Jadi, correlation between religion and economic. Bagaimana hubungan antara dua variabel ini, agama dan ekonomi. Karena memang banyak diskusi-diskusi, banyak artikel-artikel yang membahas bagaimana hubungan antara agama dan ekonomi. Jadi ini beberapa poin yang akan kita bahas. Pertama kita akan pendahuluan. Kita akan membahas bagaimana pemikiran-pemikiran orang yang mengkaji bagaimana hubungan antara agama dan ekonomi. Kemudian kedua kita akan membahas tentang definisi agama dan ekonomi. Kemudian yang ketiga kita akan membahas 4 kategori hubungan antara agama dan ekonomi. Terakhir kita akan menyimpulkan terkait bagaimana sebenarnya disposisi hubungan antara agama dan ekonomi. Jadi saudara-saudara sekalian, kajian hubungan antara agama dan ekonomi itu merupakan isu yang tidak ada habisnya. Artinya bahwa isu ini memang sudah banyak dibahas oleh para pemikir, baik pemikir rohaniawan, teologi maupun para ekonom. Karena memang banyak juga yang beranggapan bahwa kedua hal ini saling bertentangan, saling kontradiksi. Nah, dari beberapa literatur, pertama itu ada pembahasan yang dilakukan oleh Waterman tahun 1987 dalam bukunya Economic on the Relation Between Political Economy and Christian Theology, sebuah preliminary survey. Jadi dia melakukan survei awal bagaimana relasi antara politik ekonomi dan teologi Kristen. Dia merupakan salah seorang teolog dari Kristen yang mengkaji intinya hubungan antara agama dan ekonomi. Nah, dalam tulisannya dia menyimpulkan bahwa pada dasarnya ada 4 klasifikasi hubungan antara agama dan ekonomi. Kemudian kajian yang kedua dilakukan oleh Smith dalam bukunya God and Economic, Tuhan dan Ekonomi. Dalam bukunya dia menyimpulkan bahwa kalau Waterman tadi menyimpulkan ada 4 klasifikasi hubungan agama dan ekonomi, tapi kalau Smith ini dia menyimpulkan bahwa hubungan antara agama dan ekonomi dapat menjadi 3 klasifikasi. Nah, yang cukup agak baru dilakukan oleh Welch and Muller tahun 2001 dalam artikelnya The Relation of Religion to Economic. Di artikelnya itu Welch and Muller menyimpulkan bahwa ada 4 kategori hubungan antara agama dan ekonomi. Nah, dari berbagai studi yang dilakukan oleh para pemikir baik di kalangan teologi maupun ekonom, pada dasarnya ada benang merahnya. Intinya mereka beranggapan bahwasannya korelasi antara agama dan ekonomi itu terdiri dari 4 klasifikasi. Yang pertama, ada pandangan bahwa ekonomi itu benar-benar terpisah dari agama. Artinya ini adalah 2 hal yang berbeda, baik secara tujuan maupun ruang lingkup. Kemudian yang kedua, ekonomi dalam pelayanan agama. Yang ketiga, agama dalam pelayanan ekonomi.
Nah, terakhir agama dipadukan dengan ekonomi. Nah, ini dari berbagai kajian yang sudah dilakukan oleh para pemikir, paling tidak mereka mengklasifikasikan hubungan antara agama dan ekonomi dalam 4 klasifikasi tadi. Ekonomi benar-benar terpisah dari agama, kemudian ekonomi dalam pelayanan agama, agama dalam pelayanan ekonomi, dan agama dan ekonomi itu dipadukan. Nah, namun yang menjadi permasalahan adalah di antara 4 kategori tadi sebenarnya mana yang paling valid untuk mendeskripsikan hubungan antara agama dan ekonomi. Apakah yang paling valid itu apakah agama dan ekonomi adalah benar-benar terpisah? Apakah ekonomi berada dalam pelayanan agama, atau sebaliknya agama yang ada dalam pelayanan ekonomi, atau klasifikasi lain bahwa agama dan ekonomi itu memang bersatu, dapat dipadukan. Nah, tentu ini menjadi pertanyaan. Dan nanti di akhir kita bisa simpulkan sebenarnya di antara 4 klasifikasi ini mana yang paling valid untuk mendeskripsikan hubungan antara ekonomi. Nah, sebelum kita membahas ke itu, kita membahas terkait definisi agama dan ekonomi. Kemarin yang sudah sempat saya singgung di pertemuan sebelumnya adalah definisi ekonomi. Nah, yang pertama terkait definisi agama, Welch and Muller tahun 2021 mendefinisikan bahwa agama itu didefinisikan sebagai praktik masyarakat dalam sistem kepercayaan dan kerangka pemikiran yang mendasari sistem tersebut. Praktik masyarakat dalam sebuah sistem kepercayaan dan sebuah kerangka pemikiran yang mendasari sistem kepercayaan atau Welch and Muller mendefinisikan agama itu sebagai teologi. Apa itu teologi? Ya tadi, keyakinan untuk mencari pemahaman. Apa maknanya keyakinan untuk mencari pemahaman? Bahwa keyakinan itu bisa saja dianut oleh siapapun tanpa didasari oleh pembuktian. Ya, sekali lagi, keyakinan untuk mencari pemahaman itu diartikan sebagai keyakinan dapat dianut oleh siapapun tanpa didasari oleh pembuktian. Meskipun untuk pembuktiannya atau pemahaman tersebut harus dicari. Yang dalam konsep Buddhis ini disebut sebagai ehipassiko. Jadi kalau dalam agama Buddha kan kita percaya akan adanya hukum karma, hukum sebab akibat. Kalau you berbuat jahat, maka akibatnya adalah penderitaan. Nah, terkadang keyakinan-keyakinan seperti ini kan ya kita yakini begitu saja. Walaupun mungkin dari sekian banyak keyakinan-keyakinan yang sudah kita yakini, semuanya belum kita bisa buktikan. Oleh karena itu, dalam rangka membuktikan keyakinan kita itu, maka kita melakukan proses penelitian dan mempraktikkan ajaran-ajaran itu, sehingga pada akhirnya nanti kita dapat membuktikan secara sendiri ehipassiko. Nah, kalau dalam Canki Sutta itu memang keyakinan itu atau opini itu bisa muncul satu karena percaya begitu saja. Dan pokoknya keyakinan ini saya yakini ya karena pokoknya saya tiba-tiba percaya begitu saja. Begitu juga karena preferensi orang lain. Karena orang yang mengatakan konsep tersebut adalah orang yang kita kagumi atau orang yang kita segani, maka kita percaya. Ada juga keyakinan yang muncul karena oral, tradisi oral, dari turun-temurun. Ya pokoknya dari orang tua dulu ngomongnya begitu, ya udahlah kita percaya saja. Atau juga ada juga keyakinan yang memang muncul setelah kita melakukan pendidikan. Atau juga ada juga keyakinan yang muncul memang karena berdasarkan logika kita itu masuk akal. Jadi kalau dalam Canki Sutta memang seperti itu, keyakinan-keyakinan itu bisa saja muncul karena berbagai aspek. Jadi kalau menurut BEM 2001 ini, ya tadi, teologi itu diartikan sebagai keyakinan untuk mencari pemahaman. Bahwasannya keyakinan dapat dianut tanpa didasari oleh pembuktian, meskipun untuk pembuktiannya atau pemahaman tersebut harus dicari. Nah, dalam agama yang tadi disebutnya ehipassiko, datang untuk membuktikan. Nah, itu pertama. Yang kedua,
ada beberapa definisi agama yang disampaikan oleh McHugh, Nicholas, dan Grant. Jadi definisi yang warna biru ini lebih mewakili definisi agama dalam perspektif teologi Kristen. Ya, untuk mereka pemikir-pemikir yang Muslim ini berasal dari penganut agama Kristen. Pertama, agama itu didefinisikan sebagai refleksi atas unsur-unsur proporsional yang terkandung dalam tulisan suci, rumusan doktrin, dan praktik gereja. Dan agama juga didefinisikan sebagai eksplorasi disiplin terhadap apa yang terkandung dalam wahyu ilahi, dengan wahyu ilahi sebagai pengungkapan oleh dan tentang Allah. Terakhir, oleh Grant, agama didefinisikan sebagai refleksi dan artikulasi iman yang tertentu. Intinya bahwa agama itu berbicara tentang satu iman, ya kan? Dua, berbicara tentang kitab suci, dan rumusan doktrin-doktrin yang ada dalam kitab suci serta bagaimana itu dipraktekkan dalam sebuah tempat ibadah. Itu ritual. Ranah agama itu berbicara tentang itu, berbicara tentang iman atau keyakinan, berbicara tentang kitab suci, berbicara tentang doktrin-doktrin yang ada dalam kitab suci, kemudian berbicara tentang praktik-praktik ritual. Nah, sementara kalau dalam perspektif Buddhis, kalau menurut Sri Dhammananda, agama itu lebih diartikan sebagai sarana perlindungan, ya, pergi ke atau menuju datang pada sesuatu tujuan. Jadi kalau dalam agama Buddha itu kan ada Budang Saranam Gacchami, aku berlindung kepada Buddha. Aku berlindung kepada Buddha itu artinya aku menuju atau datang pada satu tujuan. Artinya untuk dapat terlindungi ya kita harus aktif. Ketika misalnya ini lagi jalan, tiba-tiba hujan. Nah di pinggir jalan ada pohon yang rindang. Nah agar Anda terhindar tidak basah dari hujan kan Anda harus aktif. Aktif kemana? Aktif pergi ke pohon untuk mendapatkan perlindungan. Nah sama dalam perspektif Buddhis juga seperti itu, bahwa agar kita terlindungi ya kita harus aktif. Aktif apa? Aktif pergi berlindung kepada Buddha, kepada Dhamma, dan kepada Sangha. Bagaimana kita aktif berlindung ya tadi dengan mempelajari ajaran. Kemudian apakah cukup hanya mempelajari? Tentu tidak. Kemudian itu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Intinya dalam perspektif Buddhis, agama itu dianggap sebagai jalan hidup. Jalan hidup untuk apa? Jalan hidup untuk lepas dari penderitaan. Ya kan? Nah, makanya kalau dalam nanti di materi berikutnya ada Dhamma Cakrawala Sutta, Sang Buddha kan memberikan sebuah rumusan ilmiah bahwa hidup adalah duka, di mana duka itu ada sebabnya. Kemudian Sang Buddha juga menegaskan bahwa ada suatu kondisi di mana duka itu sudah terhenti. Dan terhentinya duka itu ada jalan. Di rumusan ilmiahnya kan seperti itu. Duka ada sebabnya, terhentinya duka ada jalan. Dan perspektif Buddhis ya agama tadi didefinisikan sebagai jalan hidup untuk apa? Untuk lepas dari penderitaan. Nah, dalam konteks ini usaha intelektual saja tidak cukup efektif untuk sampai pada lepas pada penderitaan. Nah, itu ditegaskan oleh Sang Buddha dalam Malunkuya Sutta bahwa untuk lepas dari penderitaan, usaha intelektual saja itu nggak cukup efektif. Artinya ya bukan hanya secara teori kita memahami, tapi kemudian bagaimana itu kita praktekkan. Pariyati, dalam bahasa agama berarti pariyati, belajar agama secara teori, kemudian pati-pati, itu kita praktekkan. Nah, ketika kita sudah mempelajari teorinya dengan baik, maka prakteknya kita diharapkan baik juga. Sehingga pada akhirnya kita bisa mencapai hasil yang optimal atau patiweda. Jadi pada intinya kalau dalam agama-agama yang teosentris, agama-agama yang berpusat pada Tuhan, definisi agama itu berputar di antara tadi kitab suci,
kemudian sekitar rumusan doktrin yang terdapat dalam kitab suci, kemudian bagaimana ritual-ritual yang ada dalam tempat ibadah. Seperti itu. Nah, ini terkait dengan definisi agama. Nah, kemudian kita akan bicarakan tentang definisi ekonomi. Ini kemarin kita sudah sempat singgung juga. Pada intinya bahwa ekonomi itu didefinisikan sebagai tindakan yang diarahkan pada penggunaan sumber daya yang lengkap. Ya, tindakan yang diarahkan pada penggunaan sumber daya yang lengkap dan pemikiran yang terkait bagaimana memaksimalisasi kesejahteraan. Artinya secara sederhana begini, segala sesuatu, tindakan maupun pikiran dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk apa? Untuk memaksimalisasi kesejahteraan. Kesejahteraan siapa? Ya tentu kesejahteraan manusia. Itu seperti itu dari dalam secara sederhana menurut Bertrand Muller bahwa ekonomi itu diartikan sebagai tindakan termasuk pemikirannya bagaimana menggunakan sumber daya yang langka untuk memaksimalisasi kesejahteraan. Nah, dalam aspek penerapannya menurut Grudem itu pengaruh perekonomian terhadap kesejahteraan itu sangat relevan. Nah, kemudian menurut Grudem juga bahwa ranah teologi itu menyangkut hubungan antara Tuhan dan manusia, baik secara individual maupun secara sosial, kemudian hubungan antara manusia satu sama lain, ya. Jadi kalau hubungan manusia dengan Tuhan itu hubungan vertikal, kemudian hubungan antara manusia dan manusia lain itu hubungan horizontal. Oleh karena itu, menurut Grudem, keterkaitan antara Tuhan dan manusia dapat juga mencakup studi tentang kehidupan sosial dan ekonomi, studi tentang kelompok-kelompok dalam masyarakat, dan juga fungsi-fungsi khusus dari kelompok dan masyarakat. Seperti itu. Intinya bahwa ekonomi itu diartikan sebagai tindakan untuk memanfaatkan sumber daya yang langka untuk memaksimalisasi kesejahteraan, tapi kemudian bahwa dalam ranah teologi itu juga menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan dan manusia dengan manusia lain, di mana ketika berbicara tentang hubungan antara manusia satu dengan manusia lain, tentu itu juga menyangkut studi tentang kehidupan sosial dan ekonomi. Artinya ya antara ekonomi dan agama secara ringkas ya menurut Grudem ini mereka saling terkait, saling berhubungan. Nah, jadi berdasarkan pemahaman tadi, kita bisa sintesiskan bahwa hubungan ekonomi dan agama dalam perspektif umum itu dianggap dua hal yang bisa terpisah. Satu, keselamatan abadi adalah tujuan dari agama, sedangkan tujuan ekonomi adalah maksimalisasi kesejahteraan. Ya, jadi ekonomi itu lebih mengarah kepada kesejahteraan secara materi. Sementara teologi itu lebih mengarah kepada keselamatan abadi, ya, kebahagiaan yang kekal, surga lah gitu ya. Sementara ekonomi tadi kebahagiaan secara materi. Namun menurut Benz itu juga bisa dimaknai sebagai memaksimalkan kesejahteraan terkandung dalam paket normatif keselamatan abadi yang berlaku pada kehidupan materi. Artinya untuk mencapai keselamatan yang abadi tadi itu juga mencakup bagaimana kita sejahtera secara material dalam kehidupan di bumi. Nah, kemudian bagaimana dalam perspektif Buddhis? Ya tentu materi atau kekayaan bukan satu-satunya tujuan. Oleh karena itu dalam agama Buddha kan ada dua kelompok masyarakat. Satu kelompok pabajita, para biku-bikuni yang memang sudah lepas dari kehidupan duniawi. Mereka tidak bekerja, mereka tidak nyari duit, ya kan? Tapi ada juga kelompok lain yaitu yang disebut sebagai garawasa, rumah tangga. Di garawasa ini masih bekerja, masih cari duit, dan sebagainya. Nah, kedua kelompok ini saling terkait dan saling membutuhkan. Kelompok Babajita, para biku dan bikuni tidak bisa eksis tanpa dukungan dari umat. Karena mereka tidak bekerja, karena mereka tidak mencari uang, maka kehidupan mereka sangat tergantung dari persembahan yang
diberikan oleh kelompok Karawasa. Sebaliknya, kelompok Karawasa ini membutuhkan kelompok Pabajita untuk apa? Untuk mendapatkan pengetahuan keagamaan, untuk mendapatkan pengetahuan tentang praktik keagamaan. Jadi kedua kelompok ini saling simbiosis mutualisme. Jadi menurut dalam perspektif Buddhis tadi, materi atau kekayaan bukan satu tujuan, melainkan itu digunakan sebagai sarana. Sarana untuk apa? Menunjang kehidupan spiritual. Kebahagiaan material, materi yang kita punya itu digunakan sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan spiritual. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi harus berdasarkan etika-etika atau aturan-aturan atau prinsip-prinsip agama. Jadi ketika memproduksi, ketika mendistribusi, dan ketika mengkonsumsi harus berdasarkan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh agama. Gak boleh kita nebang pohon semaunya, kemudian kita jadikan produksi lain yang lebih mahal harganya, tapi kemudian mengabaikan penebangan liar yang bisa berakibat membuat penderitaan lebih banyak orang. Ini itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Sebaliknya juga begitu, distribusi ya nggak boleh kita mendistribusikan secara curang. Begitu lagi banyak diminta, kita tahan barangnya, tidak kita distribusikan. Supaya apa? Supaya orang banyak semakin nyari, sehingga harganya bisa melambung. Kasus kemarin COVID, ya kan? Dulu sebelum ada COVID nggak ada orang beli masker. Kalaupun ada ya sangat jarang, harganya murah. Tapi begitu ada COVID, permintaan terhadap masker itu sangat tinggi. Nah, ada juga oknum-oknum yang curang. Mereka yang punya stok masker, mereka tahan. Mereka keluarkan sedikit. Karena permintaan pasar sangat tinggi, sementara ketersediaan sedikit, nah ini sudah menjadi hukum ekonomi. Kalau dalam kondisi seperti itu, pasti harganya akan melambung. Bahkan pernah kan zamannya lagi gencar-gencarnya corona, masker itu dijual paketan, dibungkusin pakai plastik cair itu 10.000 tuh satu biji, ya. Nah itu kan artinya oknum-oknum yang melakukan itu dia melakukan kegiatan ekonomi dalam hal ini distribusi, tetapi tidak berpegang pada etika, tidak berpegang pada prinsip-prinsip atau norma-norma yang diajarkan dalam agama. Demikian pula ketika konsumsi, ya kita sebagai umat agama mengkonsumsi segala sesuatu ya harus seimbang, tidak perlu berlebihan, karena apapun yang kita konsumsi secara berlebihan itu akan membuat dampak yang tidak. Nah jadi itu sintesanya seperti itu. Nah ini poin berikutnya, bagaimana hubungan antara agama dan ekonomi. Jadi menurut Welchenmuller, hubungan antara agama dan ekonomi itu dia klasifikasikan menjadi 4. Pertama, economic spirit from religion, bahwa ekonomi itu terpisah dari agama. Ya. Kemudian yang kedua, economic in service of religion, ekonomi dalam pelayanan agama. Prinsipnya apa? Kegiatan ekonomi untuk mencapai tujuan yang berbasis agama. Kemudian klasifikasi ketiga apa? Religion in service of economic. Kalau yang kedua tadi economic in service of religion, tapi yang ketiga dibalik, religion in service of economic. Agama dalam pelayanan ekonomi. Artinya bahwa argumen-argumen agama itu digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi. Nah terakhir, religion and economic is union. Jadi mereka bersatu antara agama dan ekonomi. Mereka tidak dipisahkan tetapi saling melayani, saling bekerja sama. Nah, nanti kita akan bahas secara lebih komprehensif masing-masing klasifikasi dari 4 klasifikasi ini. Intinya hubungan antara agama dan ekonomi menurut Wilson-Muller, satu, ekonomi itu terpisah dari agama. Yang kedua, ekonomi dalam pelayanan agama. Yang ketiga, agama dalam pelayanan ekonomi. Yang terakhir, agama dan ekonomi itu bersatu, saling bekerja sama. Nah ini klasifikasi yang pertama, agama terpisah dari ekonomi. Jadi menurut WM, Welch and Muller, bahwa perekonomian sebenarnya atau sebaiknya itu tidak terhubung dengan agama. Ya,
Kenapa? Karena ekonomi dan teologi, ekonomi dan agama itu mewakili abstraksi dari sebuah realitas. Masing-masing mewakili abstraksi dari sebuah realitas yang berbeda. Ya. Kalau menurut Golding tadi, agama sebagai ranah wacana di mana kita membahas Tuhan, doa, keselamatan, dan sebagainya. Sementara ekonomi membahas tentang kesejahteraan material. Dan menurut BM pada titik ekstrimnya, agama itu tidak sejalan dengan ekonomi. Nah, karena kebetulan pembahasannya adalah seorang Kristen, dia mengutip Injil. Bahwa dalam kitab Injil dikatakan, Anda tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan mamon atau uang. Anda tidak dapat pada saat yang bersamanya tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan mengabdi kepada uang. Nah, secara implisit oleh WM itu dimaknai sebagai mengabdi kepada Tuhan itu berlaku untuk agama. Sedangkan mengabdi kepada uang itu berlaku untuk ekonomi. Oleh karena itu tadi ekonomi terpisah dari agama. Karena apa? Agama tujuannya untuk apa? Mengabdi kepada Tuhan. Ekonomi untuk apa? Mengabdi kepada uang, memuja kepada uang, nyari duit. Nah, dua abstrak, dua realitas ini berbeda secara lingkup maupun tujuan. Jadi itu menurut BM seperti itu, bahwa agama terpisah dari ekonomi karena memang keduanya itu mewakili abstrak dari realitas yang berbeda. Jadi memuja kepada Tuhan itu dianggap sebagai agama, sementara memuja uang itu dianggap sebagai ekonomi. Nah, namun demikian banyak juga pemikir-pemikir lain yang menafsirkan itu secara berbeda. Misalnya Evans tahun 90. Jadi dia menafsirkan tadi bahwa seorang mukmin itu bisa seorang Kristen atau seorang Islam itu dapat mempergunakan harta di dunia untuk beribadah kepada Allah dengan memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Artinya ya tadi antara ekonomi, harta ekonomi dan pengabdian kepada Tuhan itu bukan hal yang secara terpisah, tapi memang tadi orang bisa mengabdi kepada Tuhan melalui ekonomi. Ya tadi dia bisa beribadah kepada Tuhan dengan menggunakan hartanya. Bagaimana caranya? Dengan berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, oleh karena itu, menurut BM, pernyataan Lukas tadi dalam kitab Injil harus dipahami bahwa penerapan definisi ekonomi melayani Tuhan diberikan prioritas. Karena apa? Karena setiap aspek kehidupan melibatkan alokasi manusia antara penggunaan sumber daya yang Tuhan sediakan, ya. Melibatkan alokasi manusia antara penggunaan sumber daya yang ada di alam ini. Nah, sumber daya tersebut kan merupakan properti langka yang harus dialokasikan oleh manusia di antara penggunaan yang bersaing. Apakah sumber daya itu termasuk waktu, pemikiran, anugerah, materi, atau ada sebenarnya ada dua pemikiran yang berbeda. Satu pemikiran bahwa mengabdi pada Tuhan itu ranahnya agama, sementara mengabdi kepada uang itu ranahnya ekonomi. Tapi kemudian ada juga pemikiran yang berpikir lain, Evan tadi, bahwa seseorang bisa menggunakan harta yang dia miliki, ekonomi, ya, untuk apa? Untuk mengabdi kepada Tuhan, agama, ya kan? Dengan cara apa? Dengan cara memberi orang-orang yang membutuhkan. Tapi ini satu pertama, hubungan antara ekonomi dan agama. Dan pada klasifikasi pertama, agama terpisah dari ekonomi. Bahwa keduanya itu hal yang berbeda. Mengabdi kepada Tuhan itu adalah agama, mengabdi kepada uang itu adalah ekonomi. Nah, yang kedua, klasifikasi kedua adalah economic in service of religion. Ekonomi dalam pelayanan agama. Jadi menurut BM, kategori ini sebagai hal yang berkaitan dengan situasi di mana kondisi atau kegiatan ekonomi tertentu dipandang perlu untuk mencapai tujuan yang berbasis agama. Jadi kegiatan ekonomi tertentu dipandang perlu untuk mencapai tujuan yang berbasis. Nah, prinsip-prinsip ini sesuai dengan orientasi teologi sosial, bahwa kitab suci itu harus dioperasionalisasikan. Untuk apa? Untuk keseluruhan kehidupan manusia menuju keselamatan yang abadi. Artinya apa? Untuk mencapai keselamatan abadi, terkadang
teks-teks yang ada di dalam kitab suci itu harus dioperasionalisasikan, harus diinterpretasikan sehingga itu tegas. Sebenarnya operasionalisasinya bagaimana? Ya kan? Sedekah kepada orang, nah itu kan masih dalam abstrak, itu harus dioperasionalisasikan. Bagaimana caranya bersedekah, berapa besarannya sedekah, siapa yang harus mendapat sedekah. Nah itu namanya operasionalisasi wahyu. Operasionalisasi wahyu untuk apa? Untuk keselamatan manusia. Jadi ekonomi dalam pelayanan agama. Sejauh ilmu ekonomi pelayanan agama dalam pengertian ini, maka ilmu ekonomi juga tercakup dalam agama atau teologi. Artinya bahwa untuk mencapai keselamatan penting juga untuk memenuhi kebutuhan material. Untuk mencapai surga, ya, untuk mencapai kebahagiaan abadi, orang bisa menggunakan ekonomi. Ya tadi caranya tadi apa? Dengan berbuat baik, berdana, bersedekah dan sebagainya. Sehingga ekonomi dalam pelayanan agama. Kegiatan-kegiatan ekonomi digunakan untuk mencapai tujuan yang berbasis agama. Jadi setiap orang penganut agama masing-masing kan punya tujuan yang berbasis agama. Orang Islam punya tujuan surga, orang Buddha nibbana, orang Hindu moksa atau apa ya gitu ya. Artinya ada tujuan-tujuan yang berbasis agama. Tapi menurut BM dalam hubungan antara agama dan ekonomi, orang bisa menggunakan kegiatan-kegiatan ekonomi untuk mencapai tujuan yang berbasis agama. Nah, menurut Temstra berpendapat penyebutan prinsip-prinsip kitab suci untuk kegiatan ekonomi itu tidak ada habisnya. Bahkan dia menegaskan penerimaan masyarakat terhadap agama tergantung bagaimana agama memenuhi kebutuhan material manusia. Jadi suatu agama itu bisa diterima dalam lingkup masyarakat tergantung bagaimana agama itu bisa memenuhi kebutuhan materialnya. Jadi kalau agama itu kemudian tidak bisa memenuhi kebutuhan material masyarakat, ya bisa jadi agama itu tidak diterima. Di menurut tim seperti itu. Bahkan dia menegaskan bahwa hilangnya keyakinan agama oleh masyarakat barat pada abad ke-20 mungkin disebabkan karena apa? Keengganan gereja untuk mengeksplorasi dan mengejar hubungan teologis intrinsik antara keyakinan agama dan masalah sosial ekonomi. Artinya orang-orang gereja itu, karena di barat itu kan sebagian besar orang Kristen, para pemuka agama yang ada di gereja itu tidak mengeksplorasi, tidak mengkaji secara luas bagaimana hubungan teologis intrinsik antara keyakinan agama dan masalah sosial ekonomi. Itu tadi intinya menurut Trimstra itu dia beranggapan bahwa agama yang tidak memenuhi kebutuhan material manusia maka bisa jadi agama itu tidak diterima oleh masyarakat. Tapi pada intinya hubungan antara ekonomi dalam pelayanan agama, bahwa seseorang bisa melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang berbasis agama. Seperti itu. Nah, yang ketiga, klasifikasi yang ketiga, religion in service of economic. Dibalik, kalau tadi ekonomi dalam pelayanan agama, ini sebaliknya agama dalam pelayanan ekonomi. Nah, menurut BM, ini dimaksudkan sebagai situasi di mana keyakinan atau argumen agama digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi. Jadi tafsir-tafsir dalam ayat-ayat dalam agama itu digunakan untuk tujuan ekonomi. Nah, ini sesuai dengan pendekatan teologi sosial, di mana metodologi tipikalnya dari dua tahap. Pertama, menyimpulkan prinsip-prinsip normatif sosioekonomi yang ada dalam kitab suci. Nih, dalam kitab suci ada kan prinsip-prinsip tentang ekonomi disimpulkan. Jadi prinsip-prinsip itu diambil dari kitab suci. Yang kedua, menghubungkan prinsip-prinsip tersebut dengan fenomena sosial ekonomi sekarang. Membandingkan orang sekarang berperilaku ekonomi seperti itu, tapi dalam kitab suci dulu orang berperilaku ekonomi bagaimana dibandingkan.
oh ternyata ini melanggar karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam kitab suci. Nah, akhirnya kemudian orang-orang membuat kebijakan ekonomi yang basisnya dari ayat-ayat yang ada dalam kitab suci. Contohnya misalnya bank syariah. Bagaimana operasionalisasi bank syariah itu kan semua konsep-konsepnya diambil dari kitab suci. Bagaimana orang meminjam, bunganya harus berapa, bagaimana mengelolanya, itu kan sebuah kegiatan ekonomi yang didasari dari prinsip-prinsip yang terdapat dalam kitab suci. Oleh karena itu agama dalam pelayanan ekonomi. Jadi prinsip teks-teks dalam kitab suci sedemikian rupa sehingga digunakan oleh manusia untuk mencapai tujuan ekonomi, untuk melayani ekonomi. Ini loh, boleh hutang kamu, yang penting bunganya harus segini, nggak boleh melebihi ini. Jadi ada aturan-aturannya, di mana aturan-aturan itu diambil dari kitab suci. Nah, ini contohnya ada O'Boyle dari tahun 1998. Dia mengevaluasi mengenai prinsip-prinsip yang mendasari perekonomian arus utama dibandingkan dengan prinsip-prinsip normatif yang terkandung dalam pemikiran sosial Katolik. Jadi dia membandingkan antara prinsip-prinsip ekonomi dalam arus utama, prinsip-prinsip ekonomi kapital dibandingkan dengan prinsip-prinsip normatif yang terdapat dalam pemikiran sosial Katolik, pemikiran sosial yang ada dalam kitab suci. Contoh lain Forrester, itu tahun lebih baru. Dia menguraikan tentang kemiskinan dibandingkan dengan prinsip-prinsip normatif yang disimbolkan dalam kitab suci. Nah, di dalam Buddhis bagaimana? Ada cerita tentang dalam Cakawati Sihananda Sutta atau Putadata Sutta misalnya. Ya kan? Di Cakawati Sihananda Sutta kan begitu. Jadi ketika orang miskin kelaparan, karena dia lapar, untuk memenuhi rasa laparnya itu maka dia bisa melakukan kekacauan-kekacauan, melakukan pencurian, melakukan perampokan dan sebagainya, sehingga negara menjadi kacau. Nah, ketika negara menjadi kacau, apa yang dilakukan raja? Menangkap para pencuri ini. Begitu ditangkap, dihukum mati. Tujuannya apa? Memberikan efek jerak supaya orang nggak mencuri. Tapi kenyataannya bagaimana? Justru kenyataannya ketika pencuri ditangkap dan dihukum mati, para pencuri ini semakin ganas. Kalau tadinya cuma mencuri, maka dia mencuri dengan kekerasan. Kenapa? Karena dia takut tertangkap. Kalau ditangkap, dia dihukum mati. Makanya yang tadinya dia mencuri doang, dia mencuri dengan kekerasan. Mencuri dan membunuh. Seperti itu. Nah, akhirnya si raja ini berpikir bagaimana caranya supaya dia bisa menghentikan kekacauan itu. Kemudian akhirnya sang Buddha memberikan nasihat dalam Cakawati Sihananda itu bahwa negara harus hadir ketika perekonomian masyarakat tidak stabil. Bagaimana cara hadirnya? Ya tadi, para pencuri yang sudah ditangkap bukannya lagi dihukum mati, tapi kemudian diberikan modal. Yang tadinya dia petani dikasih bibit, yang tadinya dia pekerja dikasih gaji, yang tadinya dia pedagang dikasih modal. Nah, hanya saja menurut Sang Buddha harus tegaskan bahwa proses ini harus diawasi sehingga tepat sasaran. Saya sering mengatakan contoh-contoh, sekarang ada BLT, bantuan langsung tunai. Itu kan prinsipnya sebenarnya sama kayak di Cakawati Sihananda Sutta, ya kan? Bagaimana negara itu hadir memberikan bantuan kepada masyarakat yang ekonominya sedang tidak stabil. Caranya dengan apa? Bantuan langsung tunai, kasih duit 300.000, 600.000 dan sebagainya. Hanya saja kelemahannya seringkali proses ini tidak dimonitoring dengan baik. Efeknya apa? Ya tadi, yang dapat bantuan langsung tunai itu tidak tepat sasaran. Orang kaya malah dapat duit, yang miskin nggak dapat. Nah, ya, jadi intinya agama dalam pelayanan agama menggunakan uh, menafsirkan prinsip-prinsip yang ada dalam agama untuk mencapai tujuan ekonomi. Contoh lain misalnya kemarin dalam Cigalawada Sutta dan Patakama Sutta, bagaimana penghasilan yang kita miliki itu dibagi-bagi, berapa porsi untuk apa, berapa porsi untuk apa, berapa porsi untuk apa. Nah, prinsip-prinsip itu diambil dari kitab suci. Untuk apa? Untuk mengatur kegiatan ekonomi. Nah, ini yang terakhir, kategori yang terakhir,
hubungan antara agama dan ekonomi dalam persatuan. Artinya mereka bukan hal yang berbeda, tetapi hal yang dapat bekerja sama. Jadi menurut WM ini adalah kondisi di mana agama dan ekonomi bukannya dipisahkan, tetapi saling melayani dan bekerja sama. Bekerja sama ya. Bukannya dipisahkan atau saling melayani, tapi malah bekerja sama. Ya. Jadi jika ilmu ekonomi digunakan untuk melayani agama dan agama untuk melayani ekonomi, maka kesatuan agama dan ekonomi akan tercapai. Jadi menurut Paus menegaskan mengenai prinsip ipso facto, kesatuan antara iman dan akal. Iman itu agama, teologi, akal itu ekonomi. Keduanya adalah kompatibel dan kontributif. Kompatibel itu artinya agama dan ekonomi kompatibel itu artinya mereka saling melengkapi. Kontributif mereka saling berkontribusi. Ekonomi berkontribusi terhadap perkembangan agama, sebaliknya agama juga berkontribusi terhadap kemajuan perekonomian masyarakat. Seperti itu. Jadi kategori agama dan ekonomi dalam persatuan secara ringkas itu bisa dimaknai agama dan ekonomi secara bersama-sama mendorong apa? Kesempurnaan manusia. Itu berarti bahwa manusia sebagai makhluk sosial berusaha menjadi dirinya yang terbaik. Ya, namun demikian gagasan kesempurnaan antara manusia biasa bisa saja berbeda antara agama dan ekonomi. Tentang apa saja yang membentuk dan bagaimana tercapai. Intinya, poin keempat, hubungan antara agama dan ekonomi. Agama dan ekonomi itu bersatu untuk apa? Untuk mencapai kesempurnaan manusia. Untuk mencapai maksimalisasi kesejahteraan. Nah, mengacu kepada pertanyaan tadi di awal yang saya katakan, jadi kalau hubungan antara agama dan ekonomi diklasifikasikan menjadi 4, terus mana yang paling valid untuk menyatakan itu? Nah, Wells dan Muller menawarkan dari keempat hubungan ini bisa diringkas menjadi 2 hubungan saja sebenarnya. Jadi hubungan yang kedua, ekonomi dalam pelayanan agama, hubungan yang ketiga, agama dalam pelayanan ekonomi, dan yang keempat, agama dan ekonomi bersatu itu bisa digabung menjadi satu hubungan, namanya agama dan ekonomi bersatu. Kemudian yang kedua, agama dan ekonomi terpisah. Jadi menurut WM, dari keempat hubungan ini bisa dipisahkan lagi menjadi 2 utama, menjadi dua hubungan saja. Satu, agama dan ekonomi terpisah, yang kedua, agama dan ekonomi itu bersatu. Agama ada dalam perekonomian. Seperti itu. Jadi ini mega klasternya. Jadi jika argumen-argumen bagian atas mencakup persuasif, maka hanya ada 2 kategori besar yang tersisa untuk menghubungkan antara ekonomi dan agama, yaitu satu, ekonomi terpisah dari agama, dan agama mencakup ekonomi. Hubungan agama mencakup ekonomi yang tadi mencakup 3 hubungan tadi. Hubungan yang kedua, ekonomi dalam pelayanan agama dalam pelayanan ekonomi, dan agama dan ekonomi itu bersatu. Dari keempat hubungan itu bisa dipisahkan menjadi 2 klaster utama, ekonomi terpisah dari agama dan agama mencakup ekonomi. Itu klaster baru yang ditawarkan oleh WM terkait 4 hubungan antara agama dan ekonomi. Nah, terakhir ini ada sebuah diskusi. Silahkan nanti kelas ini Anda buat menjadi 4 atau 5 kelompok. Kemudian masing-masing kelompok mendiskusikan terkait jawaban ini. Jadi menurut kelompok saudara, apakah hubungan antara ekonomi harus terpisah dari agama, atau sebaliknya ekonomi dapat bersatu dengan agama? Anda berikan penjelasan apa alasannya. Jadi kalau menurut Anda ekonomi harus terpisah dari agama, apa alasannya? Atau sebaliknya, kalau menurut kelompok Anda ekonomi dapat bersatu dengan agama, apa alasannya? Ya. Nah, kemudian yang kedua, jika ekonomi terpisah dengan agama, bagaimana kegiatan-kegiatan ekonomi dilakukan? Jadi jawaban nomor 2 ini Anda jawab ketika jawaban nomor 1 Anda memilih ekonomi harus terpisah dari agama. Tapi kalau Anda di jawaban nomor 1 ini Anda tidak memilih ekonomi harus terpisah agama, maka nomor 2 nggak usah dijawab. Tapi Anda harus menjawab nomor 3. Jadi kalau nomor 1 Anda memilih
ekonomi bersatu dengan agama, maka poin nomor 2 nggak usah Anda jawab. Tapi Anda harus menjawab poin nomor 3. Jika ekonomi bersatu dengan agama, bagaimana idealnya seseorang melakukan kegiatan ekonomi? Seperti itu. Nah, ini panduannya. Silakan nanti Anda ketik di Word, huruf time News Roman, font 12, single spasi, margin kanan kiri atas bawah 3 cm. Jawaban minimal satu halaman. Ya, jadi jangan terlalu sedikit. Karena Anda kan berpikirnya satu kelompok banyak orang nih. Satu halaman itu berarti bolak-balik ya, depan belakang. Gitu. Nah, kemudian nanti jawaban Anda upload di Google Classroom. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua.